Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka Budi Waseso mengatakan pramuka seharusnya tidak sebatas ekstrakurikuler melainkan harus menjadi bagian wajib dalam pendidikan. Budi Waseso menilai Permendikbudristek tersebut harus dicabut. Hal ini diungkapkan Budi Waseso usai dilantik kembali menjadi Ketua Kuarnas Pramuka di Istana Negara Jakarta. Pak Presiden tadi ya itu terus dikuatkan ya, dan saya kira dengan apa yang sekarang bergulir oleh Kementerian Pendidikan itu juga pasti mendapatkan perhatian dari Pak Presiden. Kemarin juga Komisi 10 juga sudah membahas itu ya, dan permasalahan yang sekarang ini sedang ditangani termasuk oleh Komisi 10. Kita tunggu saja nanti ya hasilnya. Tapi pada prinsipnya karena pramuka itu tidak ekstra kurikuler tapi wajib ya pendidikan kepramukaan itu. Jadi saya kira menurut saya putusan menteri itu harus dibatalkan atau dicabut. Salam edukasi, salam inspirasi. Semoga mencerahkan dan mencerdaskan. Selamat berjumpa di channel 10 Menit Menginspirasi. Untuk teman-teman insan pendidikan, guru, orang tua siswa, mahasiswa, dan siapapun Anda yang memiliki rasa ingin tahu tentang pendidikan, persekolahan, dan pembelajaran. Salam hangat kepada para pencinta pendidikan. Pada episode kali ini kita akan membahas polemik dan kontroversi seputar status pramuka di sekolah dengan memperhatikan pandangan Kakwarnas dan Komisi 10, Ketua Komisi 10 di satu sisi, serta sudut pandang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristek di sisi lain. Sebagai praktisi pendidikan, saya akan memberikan ulasan terkait dengan apa yang terjadi dengan kegiatan kepramukaan yang ada di lapangan saat ini. Kemudian saya akan memberikan ulasan dan menyimpulkan pembahasan ini untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada rekan-rekan guru, orang tua siswa, atau siapapun yang berminat terhadap topik ini. Di bagian akhir, secara singkat saya juga akan menyampaikan kilas balik interaksi saya dengan pramuka. Bagi para guru, kepala sekolah, orang tua siswa, dan seluruh masyarakat pencinta pendidikan, mari kita bersama-sama menjelajahi isu penting ini untuk meningkatkan kualitas anak-anak kita, kualitas pendidikan kita di masa depan. Selamat menyimak. Pertama, apa yang dipolemikkan dan apa yang berubah saat ini? Ya, untuk kita ketahui bahwa yang menjadi polemik bahwa ada isu bahwa pendidikan pramuka akan dicabut. Ya, sesungguhnya ini juga sudah dibantah oleh Pak Menteri, tetapi yang terjadi saat ini adalah Peraturan Menteri Pendidikan nomor 63 tahun 2014 tentang pendidikan kepramukaan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib itu dicabut oleh Pak Menteri dan digantikan dengan Permendikbud nomor 12 2024 tentang kurikulum. Di dalam pasal 24 disebutkan ya, keikutsertaan peserta didik dalam ekstrakurikuler bersifat sukarela. Jadi di Permendikbud sebelumnya disebutkan bahwa pramuka itu ekstrakurikuler wajib, sedangkan di Permendikbud disebutkan bahwa dia adalah ekstrakurikuler yang bersifat sukarela. Di sini titik problemnya, titik diskusi dan kontroversinya. Nah, Pak Menteri sendiri telah membantah isu tersebut bahwa ini pramuka itu akan dicabut dari sekolah, dan beliau sudah menyatakan bahwa sebetulnya pramuka itu adalah kegiatan ekstrakurikuler yang wajib disiapkan oleh sekolah. Jadi penekanannya wajib disiapkan oleh sekolah, tetapi keikutsertaannya itu menjadi sukarela siapapun siswa yang berminat. Tidak seperti Permendikbud sebelumnya, di mana Permendikbud sebelumnya dikatakan dia adalah kegiatan ekstrakurikuler wajib. Nah,
dalam pengamatan saya selama ini, di Permendikbud yang lama, yaitu Permendikbud nomor 63 tahun 2014, juga belum tersosialisasikan dengan baik. Masih banyak sekolah, masih banyak kepala sekolah dan kepala madrasah, termasuk guru, yang belum memahami secara utuh tentang konten atau substansi dari Permendikbud 63 2014 tentang pendidikan kepramukaan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib. Nah, karena tidak dipahami dengan baik, maka kelihatan di actionnya di sekolah-sekolah tidak ditindaklanjuti. Padahal di situ ada amanah tentang model-model pelaksanaan kegiatan pramuka sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib di sekolah. Ditandai dengan misalnya sekolah itu belum kepala sekolahnya, ya di situ disyaratkan misalnya minimal dia memiliki sertifikat kursus mahir dasar atau KMD, apalagi kedudukannya otomatis ya, ex officio sebagai ketua Mabigus. Demikian juga guru pembina seharusnya dipersyaratkan minimal memiliki sertifikat kursus mahir dasar. Dan tentu ini untuk mendapatkan itu perlu koordinasi dengan Kuarcap beserta instansi terkait. Nah, salah satu hal yang terpenting dari Permendikbud 16 2014 itu mengamanahkan bahwa karena dia wajib, maka dilaksanakan dalam 3 bentuk kegiatan. Pertama, model blok namanya. Yang kedua, model aktualisasi. Yang ketiga adalah model reguler. Dan ini yang belum jalan. Baik model bloknya itu sendiri, aktualisasi, ya mungkin sebagian reguler sudah jalan, tapi blok dan aktualisasi belum banyak dipahami, apalagi ya tentu saja tidak diterapkan. Apa itu model blok? Jadi pendidikan kepramukaan dalam model blok itu wajib diikuti oleh seluruh siswa baru ya, dan dilaksanakan biasanya di MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Jadi berarti diperkenalkan pramuka itu dalam pada siswa kelas 1, kelas 7 dan kelas 10. Nah, durasi waktunya juga telah ditetapkan bahwa untuk jenjang SD dan SMP sederajat itu 18 jam pelajaran. Jadi cukuplah anak-anak kepada siswa diperkenalkan tentang apa itu kegiatan pramuka, materinya, kemudian variasi kegiatan yang menarik. Ini yang tidak tersampaikan. Demikian juga pada jenjang SMA, SMK dan madrasah atau sederajat itu durasi waktunya 36 jam. Penanggung jawabnya adalah kepala madrasah atau kepala sekolah selaku Kamabigus. Pembinanya adalah guru, bisa guru kelas, bisa guru mata pelajaran, dan dapat dibantu oleh pembina pramuka. Nah, tempat kegiatannya bisa intramural di dalam kelas maupun ekstramural di luar kelas atau di alam terbuka. Nah, penilaiannya di situ disebutkan dalam model blok, penilaiannya mencakup unsur penilaian sikap dan pengetahuan. Nah, sedangkan model aktualisasi yaitu dia dalam bentuk mata pelajaran yang terjadwal, tentu karena terjadwal wajib diikuti oleh seluruh siswa dengan teknik kepramukaan. Jadi berbeda dengan mata pelajaran ya dengan menggunakan metode model pembelajaran ya sesuai dengan konteks mata pelajaran. Tetapi untuk model aktualisasi ini di mana kepramukaan itu masuk dalam jadwal pelajaran ya berarti harus diikuti oleh seluruh siswa dan itu terjadwal dilaksanakan sekali dalam 1 minggu dalam durasi 2 jam pelajaran, dilaksanakan di luar kelas atau di alam terbuka, kemudian diajarkan oleh guru baik guru kelas maupun guru mata pelajaran, dan dapat juga dibantu oleh pembina pramuka dengan ini catatan yang berbeda dengan mata pelajaran. Yang berbeda adalah dia menggunakan metode kepramukaan dan teknik kepramukaan. Apa itu metode kepramukaan? Metode kepramukaan itu ya pengamalan kode kehormatan pramuka, learning by doing, jadi mengerjakan belajar sambil melakukan, kegiatan kelompok, mengajarkan kerjasama, ada kompetisi. Ya, kegiatannya harus menarik dan menantang, mengharuskan kehadiran orang dewasa, yaitu guru pembina. Kemudian ada penghargaan berupa tanda kecakapan, lalu sistem satuan terpisah antara putra dan putri. Nah, itu metode kepramukaan.
lalu juga dibawakan dalam teknik kepramukaan. Ya, misalnya upacara pembukaan dan penutupan, ada model siaga, ada model pasukan penggalang, dan ada model ambalan penegak. Jadi siaga itu umur 7 sampai 10 tahun, kemudian penggalang 11 sampai 15 tahun, model ambalan penegak itu ya untuk anak yang berumur 16, siswa yang berumur 16 sampai 20 tahun. Nah, selain tata upacara pembukaan dan penutupan latihan, juga diperkenalkan baris berbaris, keterampilan kepramukaan, ya berupa simpul dan ikatan atau pioneering, kemudian mendaki gunung, hiking atau mountaineering, dan peta dan kompas atau orienteering, kemudian berkemah atau camping, dan kegiatan lain yang lebih luas dari itu, misalnya kewirausahaan, bela negara, teknologi, komunikasi, dan sebagainya. Dan tentu saja dia dikemas dalam bentuk silabus dan RPP, dan dia nanti penilaiannya bermuara pada nilai di rapor. Nah, ini yang belum jalan, baik model blok maupun model aktualisasi. Yang banyak berjalan selama ini pada sekolah-sekolah tertentu, dan ini pun masih banyak sekolah yang belum jalan, yaitu model reguler, yaitu kegiatan kepramukaan yang sifatnya sukarela berbasis pada minat peserta didik yang dilaksanakan oleh gugus depan. Ya, tentu saja ditandai dengan ada gugus depan, ada nomor gudep yang telah diurus di kuartir cabang, lalu kemudian kurikulumnya ya berdasarkan SKU syarat kecakapan umum dan SKK syarat kecakapan khusus, dan dia nanti ujungnya bermuara pada tanda-tanda kecakapan yang diberikan pada siswa yang biasanya ditempel di lengan baju pramuka. Nah, apa solusi yang sebaiknya diberikan, yang bisa dilakukan saat ini? Jadi seharusnya menurut saya, analisa saya, seharusnya yang dilakukan bukan mencabut Permendikbud 63 2014, lalu kemudian digantikan dengan Permendikbud nomor 12 2024 yang menyatakan wajib. Jadi dari status wajib menjadi sukarela. Nah, jadi sebenarnya yang seharusnya dilakukan adalah meningkatkan status regulasi, di mana kita ketahui bahwa regulasi tentang kepramukaan itu diatur dalam Undang-Undang nomor 12 2010 tentang gerakan pramuka, di mana di sana disebutkan bahwa pramuka itu dilakukan dengan prinsip mandiri, sukarela, dan non-politis. Nah, kata sukarela memang menjadi prinsip pelaksanaan pramuka. Mungkin ini yang diadopsi oleh Permendikbud yang terbaru ini. Ya, tetapi sebetulnya ya kata sukarela inilah, maka tantangannya adalah undang-undang yang tadinya menyebutkan sukarela yang harus dinaikkan statusnya menjadi wajib, dan ini tentu menjadi tanggung jawab dari pemerintah, dalam hari ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ya ditambah dengan organisasi pendukung gerakan pramuka dan unsur lain yang dibawa ke DPR untuk dibicarakan sehingga menaikkan status regulasinya. Jadi karena memang ada regulasi yang mengatur yang lebih tinggi, ya di mana undang-undang itu lebih tinggi dari Permendikbud, maka sebetulnya undang-undangnya yang diubah, yang statusnya tadi sukarela menjadi wajib. Nah, tetapi sesungguhnya apa yang terjadi saat ini itu sudah baik, ya, sudah baik karena gerakan pramuka ini atau pendidikan pramuka ini menjadi wajib dilaksanakan di sekolah, baik dalam bentuk model blok, model aktualisasi maupun model reguler. Nah, selain itu ada pihak yang mengatakan bahwa ekstrakurikuler, ya dengan terbitnya Permendikbud yang terbaru saat ini, yang tidak lagi wajib kepada siswa, tetapi dengan status sukarela, maka sekolah wajib menawarkan ya kepada seluruh siswa sebagai salah satu kegiatan ekstrakurikuler pramuka itu. Ya, tetapi menurut saya jika mereka hanya diberikan pilihan sebagaimana pilihan lain, ya berbeda dengan olahraga. Kalau olahraga ya mereka sudah tahu modelnya seperti apa, tapi jika tidak diperkenalkan terlebih dahulu tentang kegiatan kepramukaan ini, bagaimana mungkin siswa bisa menjadikan
sebagai pilihannya, terutama yang belum jenjang kepramukaannya itu belum terlatih di jenjang sebelumnya. Nah, jadi seharusnya untuk bisa menjadi pilihan tentu harus diperkenalkan. Maka dengan konsep yang sekarang ini, dengan model pramuka model blok, di mana seluruh siswa baru diperkenalkan, model aktualisasi itu dibelajarkan setiap pekannya kepada seluruh siswa, dan model reguler dalam bentuk kegiatan pilihan yang berminat di gugus depan, sebetulnya itu sudah menjadi tangga yang baik agar siswa bisa memilih dalam kegiatan reguler nanti. Nah, jadi harusnya diperkenalkan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya tantangan kita adalah bagaimana mentransformasi kegiatan pramuka ini menjadi ekosistem yang menyenangkan, menggembirakan, humanis, penuh inovasi dan tantangan. Jadi walaupun memang konsep pramuka seperti itu, tetapi mungkin dalam kasus-kasus tertentu, semoga kita tidak lagi mendapatkan atau melihat pendekatan pramuka itu dalam pelatihan pramuka dalam pendekatan konvensional, formalistik, apalagi militeristik. Tidak ada lagi bullying, tidak ada senioritas, tidak ada lagi relasi kuasa pada pramuka, termasuk juga kegiatan ekstrakurikuler yang lainnya seperti paskibra, pencinta alam, dan seterusnya. Nah, di sisi lain, ekstrakurikuler sangat urgen untuk menggali minat dan bakat potensi siswa kita dalam bidang apapun. Nah, wahana pramuka ini menjadi cara yang strategis untuk membentuk karakter pramuka yang baik bagi peserta didik dengan aneka pilihan. Jadi, untuk membentuk karakter ini, ya tentu kewajiban sekolah memberikan pilihan-pilihan, baik itu pramuka, paskibra, pencinta alam, UKS, kelompok ilmiah remaja, palang merah remaja, PMR, olahraga, teater digital, seni budaya, dan sebagainya. Dan sekolah harus mampu mendesain kegiatan ekstrakurikuler ini menjadi menarik dan mampu menjawab pertanyaan siswa, mampu memberikan jawaban atas pertanyaan ambak. Ambak itu apa manfaatnya bagiku? Ya, ini tantangan bagi kepala sekolah beserta timnya, termasuk juga guru-guru serta instansi yang terkait, Dinas Pendidikan, termasuk Kementerian Agama dan kuartir cabang tentu. Nah, kita mendengarkan juga bahwa hasil audiens terakhir Kementerian Pendidikan dan Ristek dengan Kuarnas pada akhirnya disepakati. Jadi dari polemik dan kontroversi ini pada akhirnya disepakati bahwa nantinya pramuka akan diintegrasikan dalam kurikulum merdeka. Nah, berarti kembali status yang wajib seperti pada Permendikbud yang belum dicabut. Nah, karena nantinya akan masuk dalam kurikulum, maka Kementerian Pendidikan akan menyiapkan silabus dan perangkat ajar serta modul-modul yang terkait dengan pramuka. Jadi nantinya ya, bukan saja pramuka ini sebagai ekstrakurikuler, tetapi sudah masuk dalam jam pelajaran, persis seperti Permendikbud sebelumnya yang belum dicabut. Nah, karena ya saya kira ini itu temu yang sudah cukup bagus. Dari polemik ini pada akhirnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan bahwa ke depan ekstrakurikuler pramuka wajib diselenggarakan dan masuk dalam kurikulum merdeka dan dalam bentuk kokurikuler. Jadi kegiatan ya ada 3 kegiatan, ada kurikuler berarti masuk dalam kurikulum, kokurikuler masih dalam jam sekolah tetapi dia tidak diajarkan sebagaimana mata pelajaran yang lain. Jadi kurang lebih sama dengan ada titik persamaannya dengan yang ada di Permendikbud nomor 63 2014 yang lalu sebelum dicabut. Ya, tetapi pengembangannya nanti oleh Menteri Pendidikan ingin memasukkan ya pendidikan pramuka ini dalam komponen P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi saya kira di situ pengembangannya dan ini sesuatu yang positif. Nah, para pencinta pendidikan yang saya hormati, dengan harapan akan bermanfaat, memiliki manfaat yang tak terhingga bagi siswa Indonesia, maka pramuka ini menjadi tonggak yang penting dalam membentuk karakter yang kuat.
kreatif dan bertanggung jawab, serta memupuk semangat persaudaraan serta cinta akan tanah air. Melalui upaya bersama dalam mengembangkan pramuka yang inklusif, kesetaraan dan bermakna, kita berharap dapat melahirkan generasi penerus yang tangguh, berintegritas dan siap menghadapi tantangan masa depan, agar kita pelajar Indonesia, rakyat Indonesia bisa kepala kita tegak dan penuh semangat agar sejajar atau bahkan melampaui bangsa-bangsa yang lain. Sebelum saya mengakhiri narasi ini, izinkan saya untuk berbagi pengalaman secara singkat bagaimana hubungan interaksi pribadi saya dengan gerakan pramuka. Pramuka bukan sekedar sebuah kegiatan ekstrakurikuler bagi saya, tetapi merupakan kegiatan bagian dari integral dari masa lalu ketika saya menempuh pendidikan yang membentuk karakter dan jiwa saya. Terlibat dalam pramuka telah membuka pintu bagi saya untuk mengisi hari-hari saya di masa lalu dengan pengalaman yang positif, dengan pengalaman yang bermakna dan bagi saya luar biasa. Dulu saya aktif di salah satu gugus depan, dan setiap akhir pekan saya dengan antusias mengikuti pelatihan-pelatihan dan pada akhirnya kemudian melatih, menjadi pelatih untuk adik-adik kita yang pramuka siaga, pramuka penggalang, pramuka penegak, dan juga ada pandega di dalamnya. Melalui interaksi ini saya tidak hanya merasa bisa meningkat wawasan saya, tetapi juga memperoleh keberanian untuk bisa tampil di depan publik, bisa berbicara secara sistematis, mengembangkan kemampuan untuk membangun kerjasama, dan merasakan bagaimana sikap kompetitif yang membara ketika itu, terutama ketika ada kegiatan-kegiatan lomba. Ini menarik sekali. Pramuka juga memberikan saya kesempatan untuk mengasah berbagai keterampilan, mulai dari keterampilan kepramukaan itu sendiri, bagaimana bertahan hidup, hingga kegiatan yang mendorong kreativitas dan inovasi. Pengalaman puncak bagi saya adalah ketika saya terpilih setelah berkompetisi yang sangat ketat dan mendebarkan. Akhirnya saya terpilih sebagai salah satu peserta Raimuna Nasional di Cibubur, Jakarta beberapa tahun yang lalu pada saat sekolah. Nah, momen ini sungguh berkesan dan menjadi titik balik dalam perjalanan saya dengan pramuka. Hal ini mengajarkan saya tentang pentingnya ketekunan, kepemimpinan, dan dedikasi terhadap sesuatu yang kita cintai. Pramuka telah memberikan saya fondasi yang kokoh untuk melangkah ke depan, dan saya akan selalu berterima kasih kepada semua pelajaran, kepada semua kakak pembina, dan kenangan-kenangan indah serta rekan-rekan pramuka yang lain yang telah memberikan kesan yang begitu indah yang telah saya dapatkan melalui gerakan pramuka ini. Terima kasih. Akhirnya saya ingin menyampaikan bahwa jika teman-teman mendapat manfaat dari channel ini, silakan bagikan pada orang-orang yang dikasihi. Bagikan pula pada grup media sosial teman-teman. Dengan demikian, mereka pun bisa mendapat informasi, mungkin saja bisa terinspirasi dan tercerahkan. Karena berbagi itu indah, berbagi itu ibadah. Salam edukasi, salam inspirasi.